Lanjut transaksi yang keenam, pembayaran pembuatan iklan. Nah, ingat tadi saya bilang semua pembayaran kecuali pembayaran barang dagang atau barang yang kita jual masuknya ke banking. Oke, pembayaran pembuatan iklan, banking spend money. Kita bayarnya pakai apa? Kita lihat dulu bayar pembuatan iklannya pakai cash in bank atau petty cash. Oh, ternyata menggunakan petty cash. Klik use account. Di sini teks inklusifnya biarkan aja karena nggak ada pajak ya. Jadi anggap aja harga yang di sini sudah termasuk pajak. Cek numbernya VKK strip 02. Tanggalnya 4 September 2017. Jumlah Rp200.000. Enter. Memo ini untuk terangan kalau perlu sangat wajib untuk ditulis. Pembayaran pembuatan iklan. Enter. Nah, account pagar ini artinya nomor akunnya kita cari. Nomor akun yang di debit atau kredit kira-kira. Kita lihat dulu, kita kan lagi spend money. Spend money itu mengeluarkan uang. Uang yang kita keluarkan adanya di mana? Di kredit. Berarti si petty cash udah di kredit. Sekarang kita mencari akun yang di debitnya. Akun apa sih yang kita bayar pakai petty cash? Akun pembuatan iklan. Apa bahasa Inggrisnya pembuatan iklan? Cari advertisement. Nah, ini expense ya. Oke. Amount jumlahnya 200, job dan memo dikosongin, teksnya NT karena tidak ada pajaknya di bukti transaksinya. Kalau sudah kita enter, ada bacaan total allocated 200.000, nggak ada pajak ya, total paid 200.000, out of balance atau selisihnya nggak ada. Kalau sudah tepat, kita Ctrl R dulu, kita lihat jurnalnya benar nggak kira-kira. Nah, bebas ya, mau kredit duluan atau debit, kita mengikuti yang ada di MyWeb aja. Yang penting posisi debit kreditnya benar. Advertisement expense di debit, pada petty cash di kredit sama 200.000, tanggalnya sudah tepat juga. Oke, sudah benar. Kita klik record. Nah, cancel. Lanjut, masuk ke bukti transaksi yang ke-7. Penjualan kredit. Nah, gampang. Penjualan berarti di menu sales. Enter sales. Oke, kita lihat dulu. Formatnya udah untuk perusahaan dagang belum nih? Kalau udah bacaan ship, back order, berarti ini udah pas pencatatannya untuk perusahaan dagang, bukan jasa. Customernya, kita lihat customernya adalah Bear Toys. Use customer. Nah, ingat tadi perbedaannya kalau kredit dengan tunai, salah satu bedanya di sini. Termsnya, metode pembayarannya. Kalau cara kredit berarti bukan COD. Lihat di mana? Lihat di soalnya. Di soal ada terminnya 2/10 N/30. Ada diskon 2% kalau bayar 10 hari. N30-nya itu adalah jatuh tempo maksimal pelunasan 30 hari. Berarti kita pilih ini. Ingat aja, in given of days. Jadi sesuai dengan hari yang diberikan dalam perjanjian. Oke. Kalau EOM ini, yang lainnya ini gak ada diskon. Tapi kalau in a given of days, lebih mudahnya tuh ada diskon dan ada jatuh tempo. Nah, lihat ya, in given of days ada diskon. Diskon days itu artinya adalah hari untuk dapat diskon. Kalau mau dapat diskon berarti harus bayar dalam 10 hari. Balance due-nya jatuh tempo. Due, ingat kata kuncinya. Jatuh tempo bayar semuanya adalah 30 hari. Terus presentasenya kalau kita dapat diskon, kalau dapat diskon 10 hari, berapa persen diskonnya? 2%, karena 2/10. Kemudian, monthly charge for late payment. Kalau ada telat pembayaran, kira-kira dikenakan denda atau enggak? Ya, ada, sesuai dengan yang ada di soal, 1%. Kita klik OK. Nah, udah berubah. 2/10 N/30 ya. Teks inklusifnya jangan diceklis karena harga barangnya tidak termasuk pajak. Invoice, buktinya, bukti transaksi FQ strip 05-09. Date-nya 5 September 2017. Customer PO kosongin.
Shipnya, jumlah barang yang kita jual. Beda-beda ini ya untuk setiap barangnya. Pertama untuk barang pertama ada 10. Nama barangnya itu adalah item numbernya. Kita cari B002, Monopoly. Oke, description langsung muncul sendiri. Kita tap di keyboardnya. Harga kita input sendiri 35.000 satuannya. Tap lagi. Total 350.000. Kena pajak? Iya, ada PPN-nya sesuai dengan bukti transaksi. Sekarang barang yang kedua, 10 unit juga kita jual. Untuk barang apa? Barang B008. Ini, Hot Wheel. Description muncul sendiri, tab, harganya kita input sendiri 35.000. Oke, total muncul sendiri. PPN juga. Barang yang ketiga, 6. 6 unit untuk barang yang jenisnya boneka poni B012. Ulang. Oke. Sebentar ya, boneka poni. Boneka poni. Ya, kita pilih di sini boneka poni, kita ketik harganya 85.000. Total 510 dengan PPN juga. Terakhir barang yang keempat dengan 5 unit penjualnya, yaitu boneka Frozen. Oke. Boneka atau bantal Frozen ya, sama aja. Use item. Harganya kita ketik sendiri 85.000 juga. Oke, total 425.000. Nah, kita lihat semua totalnya 1.635.000. Tapi di sini baru harga barang semuanya, harga pokoknya. Freight-nya atau ongkos kirim ke customer-nya belum kita tulis, belum kita ketik. Nah, kita ketik sendiri freight. Freight itu biaya angkut. Biaya angkutnya ditanggung sama pelanggan kita, yaitu Rp30.000. Enter. Jangan lupa di sini ada pajak, tapi pajak yang di sini adalah pajak untuk biaya angkut. Nah, ini beda dengan pajak yang di sini ya. Kalau barangnya iya kena pajak, tapi biaya angkut atau freight tidak kena pajak, berarti kita pilih NT. Tidak kena pajak. Oke, use. Lanjut. Teksnya, pajak untuk barang dagangnya. Untuk semua barang ini dari 1.635.000, maka pajaknya 10%, 163.500. Total amount-nya, total semuanya, biaya angkut ditambah harga barang, ditambah pajak, 1.828.500. Kita cek apakah sudah sama dengan soal. Kalau sudah sama, kita lihat lagi bawahnya. Nah, ini yang membedakan antara penjualan tunai dengan kredit. Kalau tunai, ini wajib kita klik dan kita isi sesuai dengan total amount ini. Tapi kalau penjualan kredit, tidak perlu kita isi di paid today, biarin aja di sini ada balance due. Jumlah jatuh tempo yang harus dibayarkan nanti, atau utangnya nanti itu total, piutangnya nanti totalnya sekian. Sebelum kita record, kita klik lagi Ctrl dan huruf R. Nah, ini adalah jurnalnya. Banyak ya, account receivable-nya di sini piutang-piutangnya bertambah di debit, kemudian sales revenue di kredit, ada VAT outcome. Nah, lihat di sini masih ada satu yang kosong 30.000, apa ya? Nah, kita cek lagi tadi 30.000 di sini adalah freight, biaya angkut. Berarti kita belum masukin biaya angkut. Kita klik OK dulu. Kita setup, pilih link account. Nah, di bagian sales, tadi kan purchase sudah, sekarang bagian sales ada akun yang belum kita atur. Nah, ini I charge freight. Freight, ingat, biaya angkut. Kalau nggak ngerti bahasa Inggris yang lainnya, ingat kata kuncinya freight. Saya mengenakan biaya kirim ke pelanggan, namanya adalah freight collected. Nah, yang lain ini nggak usah deposit. I give discount. Kita memberikan diskon kepada pelanggan kalau dia bayarnya cepat, yang dinamakan dengan
sales discount. Cari sales discount. Ini. Oke. Kemudian I assess charge for late payment. Ya, saya memberikan denda kalau pelanggannya telat membayar. Ada nggak di sini? Freight collected ada. Freight collect bukan, no. Late fee. Nah, late fee collected. Perhatikan lagi. Pokoknya kata kuncinya yang harus di checklist ada 3. Biaya angkut charge, discount, dan charge untuk late payment. Ya. Oke. Nah, sekarang kalau sudah di checklist semua, kita kontrol R lagi. Nah, diskonnya sudah muncul. Biaya angkutnya sudah muncul. Freight collected 30.000. Ya. Jadi ini total penjualannya, freight outcome total pajaknya, kemudian freight collected adalah biaya angkutnya. Terus yang bawah ini apa? Yang bawah ini adalah harga pokok penjualan, cost of goods sold. Harga pokok penjualannya di debit, merchandise inventory atau barang dagang kita berkurang segini ya, sebanyak 4 barang. Kalau sudah yakin kita klik OK, kita record. Kalau ada spelling kita cancel aja. Nah, cancel lagi, cancel. Nah, sudah kita record jurnal transaksi yang ke-7. Sekarang kita masuk ke transaksi ke-8, penerimaan piutang dagang. Jadi kita menerima uang dari piutang dagang. Piutang dagang itu dari siapa? Dari pelanggan atau customer. Berarti masuknya di sales penjualan. Enter sales atau receive kira-kira? Ya, kita baca lagi. Penerimaan piutang, penerimaan berarti receive. Oke, siapa pelanggan yang bayar piutang ke kita? Yaitu Bear Toys. Kita use customer. Nah, ID pagernya ini adalah nomor bukti transaksi BKM-02. Tanggal transaksinya adalah 6 September 2017. Memonya biarkan. Nah, udah muncul sendiri nih secara otomatis. Ternyata Bear Toys punya 2 piutang. Yang tanggal 20 Agustus dan yang baru kita input tadi 5 September. Nah, yang mau dibayar adalah, lihat di soal. Oh, yang jumlahnya 445.000. Berarti ini yang kita klik di bagian amount applied. Klik aja muncul sendiri. Nah, muncul kita ketik 445.000. Enter. Nah, perhatikan lagi terus, sudah nggak ada yang diisi bawahnya. Total applied. Total yang dibayar oleh Bear Toys adalah 445.000, sudah sama. Nggak ada denda keterlambatan ya. Karena di buktinya juga tidak ada. Kemudian total receive-nya. Oke. Oh, di sini belum kita isi amount receive-nya. Nah, otomatis muncul enter. Oke. Jadi yang tidak perlu diisi hanya payment methodnya aja, tidak perlu. Kalau sudah, perhatikan lagi total applied, total yang dibayar 445, total yang kita terima juga 445. Tidak ada diskon, tidak ada denda. Berarti kalau sudah yakin kita kontrol R dulu, lihat jurnalnya. Benar ya, cash in bank kita menerima uang di debit 445 dari hasil piutang dagang 445.000. Oke, kita record. Nah, cancel. Ya, masuk ke bukti transaksi ke-9, penjualan tunai. Penjualan yaitu di sales. Enter sales, mau tunai, mau kredit masuk, penjualannya di enter sales. Oke, customernya kalau tunai berarti namanya pelanggan tunai. Termsnya kalau cash berarti COD. Invoice atau number bukti transaksinya NK-02 tanggal 7 September. Customer PO kosong, biarkan. Nah, ship jumlahnya, kita jualnya 5 barang. Back ordernya biarin. Item numbernya, barang yang kita jual adalah bola karet B010. Tap keyboardnya. Oke, harga, price, satuannya 15.000. Tap lagi. Nggak ada diskon ya. Tapi ada pajak di sini. Tap PPN-nya untuk tax. Lanjut, subtotalnya 75.000.
Ada biaya angkutnya atau enggak? Oh, tidak ada. Berarti biarkan 0. NT-nya dihapus, ini pajaknya nggak usah. Tidak kena pajak juga. Jadi biaya angkutnya nggak ada, dan di sini juga tidak ada pajak untuk biaya angkut. Nah, adanya pajak untuk barang dagangnya. 10% dikali 75.000 yaitu 7.500. Berarti total yang harus dibayarkan secara cash adalah 82.500. Nah, ini perbedaannya lagi, ingat. Kalau kita menjual tunai, berarti yang diisi bukan balance due, melainkan paid today. Dibayar hari ini sebesar total amount-nya 82.500. Nah, jadi nggak ada utang di sini, nggak ada piutang di sini. Kita klik CTRL dan huruf R dulu, lihat jurnalnya. Oke, ini ya, banyak jurnalnya. Kenapa? Yang pertama yang di jurnal adalah piutangnya dulu. Piutangnya itu adalah pajak plus harga barang pada sales revenue. Kemudian dan ada pajak di sini ya, 7.500 VAT outcome atau PPN penjualan. Kemudian ada COGS, harga pokok penjualan, harga asli barangnya yaitu 50.000, merchandise inventory, barang keluar, persediaan barang keluar 50.000 juga. Kemudian tadi seperti yang saya katakan, kalaupun dia cash, di Mayop sistemnya tetap mencatatnya pertama jurnalnya account receivable, tapi langsung di tanggal yang sama dibayar account receivable-nya. Makanya disebut penjualan tunai. Cash in bank kita langsung terima 82.500 pada account receivable. Artinya sudah tidak ada piutang, langsung cash dibayar hari ini. Kalau sudah klik OK, kita pilih record, cancel. Terakhir, transaksi yang ke-10, pembayaran biaya telepon. Nah, ingat, pembayaran apapun selain pembayaran untuk membeli barang dagang, berarti masuknya ke banking spend money. Kita bayarnya pakai apa? Biaya teleponnya pakai petty cash. Oke, check numbernya, teks inklusifnya biarkan aja ya. Check numbernya adalah bukti WKK strip 03 di transaksi tanggal 8 September. Jumlah yang kita bayar untuk biaya telepon bulan Agustus yaitu 200.000. Memo pembayaran telepon bulan Agustus 2017. Enter. Nah, spend money, kita ngeluarin petty cash di kredit, berarti sekarang kita mencari akun yang di debitnya apa. Kita mengeluarkan petty cash untuk apa? Untuk biaya telepon, tapi biaya teleponnya bukan biaya telepon bulan September ini, sedangkan transaksi kita sekarang September. Nah, kita bayarnya untuk bulan kemarin, bulan Agustus, berarti masuknya ke dalam utang beban atau beban yang masih harus dibayar. Sama seperti tadi kasusnya adalah pembayaran listrik ya. Berarti accrued expense. Nah, ini dia. Accrued expense, beban yang masih harus dibayar atau utang beban. Sama aja. Pilih use account. Dah. Amount-nya otomatis muncul sendiri dari atas pindah ke bawah. Job dan memo kosongkan. Pajaknya tidak ada. NT berarti. Tidak kena pajak. Lanjut, total allocated-nya perhatikan paling bawah, 200.000. Total paid 200.000. Nah, out of balance harus 0, artinya tidak ada selisih. Sebelum kita record, kita klik dulu di keyboard CTRL atau Ctrl dan huruf R berbarengan. Nah, ini dia jurnalnya 8 September. Accrued expense di debit pada petty cash di kredit. Udah benar ya? Jadi, kenapa bukan telepon expense? Kalau telepon expense, kita bayar teleponnya untuk bulan September juga sesuai tanggal transaksi. Tapi karena di soal kita bayar telepon untuk bulan kemarin Agustus, maka masuknya ke dalam utang beban. Oke. Kalau sudah kita record. Cancel. Nah, itulah 10 bukti transaksi yang hari ini kita pelajari. Dan untuk melihat jurnal semua transaksi tersebut adanya di mana? Oke, bisa di account, pilih transaction journal.
kita ganti di sini. Di sini ada pengertiannya dulu. General itu berarti jurnal umum. Disbursement, jurnal pengeluaran kas. Kalau receipt, jurnal penerimaan kas. Sales, jurnal penjualan. Purchase, jurnal pembelian. Inventory berarti kartu persediaan barang dagang. All itu berarti semua jurnal. Kita pilih aja all jurnal ya, semua jurnal. Tanggalnya kita ubah dulu, karena kalau nggak kita ubah nggak muncul di sini. Kita ganti sesuai dengan soal kita, yaitu bulan September. Berarti ketik aja bulan September tanggal 1 2017. Tu-nya biarkan aja. Nah, yang penting di sini kita mau tahu tanggal transaksi dari kapan? Dari September 2017. Nah, ini ya, semua jurnal kita sudah masuk. Jadi, kalau di Mayop tidak perlu kalian susah-susah menjurnal, di-input satu persatu. Cukup seperti tadi caranya. Nggak perlu kita buat kolom-kolomnya jurnal. Nanti dia akan otomatis masuk ke jurnal dan sampai ke buku besar, bahkan ke laporan keuangan. Jadi kita hanya harus lebih teliti dalam menginput jurnalnya aja. Buku besar dan laporan keuangan, bahkan inventorinya di sini semua sudah tercatat otomatis jurnalnya. Tinggal nanti kita mencetak laporan keuangan. Oke, kalau sudah kita lihat semua transaksinya. Sambil kita cek ya di sini tanggalnya, karena kalau tanggal salah pun juga akan salah seterusnya ke transaksi berikut. Kalau sudah, kita close. Nah, sekian untuk tutorial 10 bukti transaksi hari ini. Kalau sudah selesai, kita boleh langsung file exit karena otomatis data sudah tersimpan. Nah, di sini kita minta backup. Untuk kali ini kita nggak usah backup dulu, pilih no. Oke.